Selamat pagi. Hello. Hi Bella, how are you today? Hey, I'm fine, thank you. Hai Bella, selamat pagi. Assalamualaikum. Welcome to Istiqomah High School. In this school, students are educated to be religious, knowledgeable, having good characters, and environment care culture. In this school, Istiqomah High School has also creative, inspiring, and smart students. Let's find our activities and follow them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Istiqomah Bandung latar belakang didirikan pada tahun 2007 dengan harapan bahwa akan ada sekolah Islam yang berkualitas di Kota Bandung, terutama di tingkat SMA. Ini merupakan keinginan para pembina Yayasan Istiqomah Bandung dan usulan dari beberapa orang tua SMP yang ingin menyekolahkan anaknya kepada sekolah yang Islami, sekolah yang berkualitas, terutama di wilayah Kota Bandung yang ada di wilayah Yayasan Istiqomah Bandung. Kami mendidik para siswa SMA Istiqomah Bandung menjadi siswa yang berkualitas, terutama dalam pendidikan agamanya. Kami ingin lulusan SMA Istiqomah Bandung bisa bersaing di dunia luar, baik di dunia kerja maupun di dunia pendidikan di tingkat yang lebih tinggi dengan kualitas keagamaan, kualitas akhlak yang mumpuni, kualitas akhlak yang bisa membanggakan baik sekolah, orang tua maupun agamanya. Kami SMA Istiqomah Bandung berusaha mendidik siswa-siswi menjadi berakhlak karimah dan peduli terhadap sesama dan lingkungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, all activities are completed by good facilities. Let's see. There are computer laboratory, meeting room, library, science laboratory, canteen, and of course, we have comfortable classrooms and they are completed with some facilities. And last is companion malls. Beside academic activities, SMA Istiqomah Bandung prepare to develop students' skills and talents. There are Paskibra, PMR, and Scouts. As a sport activity, Istiqomah High School has extracurricular futsal, basketball, silat, and archery. Last, we have cookies and coffee breaks. Sekolah SMA Istiqomah Bandung mempunyai prestasi di bidang akademis maupun non-akademis. Di antaranya, program belajar di desa selama 1 minggu, program wisuda taktis, dan program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dedi Jauhari SE selaku Bendahara Yayasan Istiqomah Bandung. Yang kami hormati Ibu Hajah Suri Surtini Soma SPD selaku Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Istiqomah Bandung. Yang kami hormati Bapak Koko Abdul Kohar MAG selaku Kepala Sekolah SMA Istiqomah Bandung. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Istiqomah Bandung. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wisudawan wisudawati SMA Istiqomah Bandung, dan tak lupa ananda tercinta wisudawan wisudawati SMA Istiqomah Bandung tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan pelepasan dan wisuda tahfidz SMA Istiqomah Bandung tahun pelajaran 2020-2021. Sholawat serta salam senantiasa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita, panutan kita, suri toladan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, melihat kondisi pandemi COVID-19 yang semakin merebak, maka keluarga besar SMA Istiqomah Bandung memutuskan untuk menyelenggarakan pelepasan dan wisuda tahfidz ini secara virtual. Acara ini ditayangkan langsung dengan protokol kesehatan yang ketat, ditayangkan melalui live streaming channel SMA Istiqomah Bandung. Anak-anakku, 3 tahun ternyata tidak terasa ya. Rasanya baru kemarin kalian datang ke sini dengan memakai seragam putih biru, belajar bersama, mengerjakan tugas bersama dengan teman-teman, dan hari ini sudah akan meninggalkan sekolah ini. Betul sekali Ibu Mela. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan. Pada acara pembukaan ini marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ananda Sabila Robbani Raudatul Jannah dari kelas 12 IPA 2. Kepada Ananda kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار صدق الله أعوذ بالله. Jazakillah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan inayahnya buat Ananda, dan tentunya insyaallah buat kita semua untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Menginjak acara yang kedua, yaitu laporan dari Ibu Nur Aini Hidayati SPD selaku Wakasek bidang kurikulum. Kepada Bu Aini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Jauhari SE selaku Bendahara Yayasan Istiqomah. Yang terhormat Ibu Hajah Suri Surtini Soma SPD selaku Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Istiqomah Bandung. Yang terhormat Bapak Koko Abdul Kohar MAG selaku Kepala Sekolah SMA Istiqomah Bandung, serta Bapak Ibu Guru SMA Istiqomah Bandung, yang terhormat Bapak Ibu orang tua wisudawan wisudawati, serta Bapak serta anak-anakku tercinta yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan pelepasan dan wisuda tahfiz virtual kelas 12 SMA Istiqomah Bandung tahun 2020-2021. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan Wakil Kepala Sekolah SMA Istiqomah Bandung bidang kurikulum. Yang pertama mengenai kelulusan. Kriteria kelulusan di SMA Istiqomah Bandung ini ada beberapa. Yang pertama, seluruh siswa harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang telah disampaikan oleh sekolah kita, yang dibuktikan melalui rapot dari kelas 10 dan kelas 10, 11 dan kelas 12. Yang kedua, memperoleh nilai minimal sikap baik pada nilai akhir seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, memiliki nilai rata-rata minimal 75 pada nilai akhir seluruh mata pelajaran. Yang keempat, siswa harus lulus ujian sekolah. Dan yang terakhir, siswa harus lulus ujian praktik tahfiz. Ini salah satu mata pelajaran yang diunggulkan di sekolah kami. Ada beberapa kriteria kelulusan tahfiz ini, yaitu siswa harus mencapai target minimal 1 juz, yaitu juz 30. Dan maksimal 3 juz, yaitu juz 30, 29, dan 28. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, dan juga berdasarkan rapat pleno yang telah dilaksanakan di sekolah kami, yang dihadiri oleh seluruh Dewan Guru, kami memutuskan bahwa 100% siswa kelas 12 SMA Istiqomah yang berjumlah 118 orang itu dinyatakan lulus. Dan juga mengenai ini wisuda tahfiz terbaik, yaitu sebanyak 20 orang siswa. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian,
Alhamdulillah siswa SMA Istiqomah ini diterima di SNPTN. Di SNPTN sebanyak 5 orang. 3 orang, maksud kami 3 orang di Unpad, kemudian 1 orang di UPI, dan 1 orang di UIN. Berikutnya SBMPTN. Nah, mengenai SBMPTN ini, 14 orang siswa diterima di SBMPTN. Rinciannya adalah sebagai berikut. 1 orang di ITB, kemudian 2 orang di Unpad, kemudian di UPI ada 6 orang, dan di UIN ada 3 orang, dan terakhir di Poltekkes ada 2 orang. Jadi total keseluruhan SBMPTN dan SNPTN ada 19 orang. Anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan selamat bagi kalian yang sudah masuk ke PTN, Perguruan Tinggi Negeri, dan Ibu harapkan kalian terus bagi yang belum masuk ke PTN, selamat berjuang. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan agar kalian bisa mendapatkan yang terbaik untuk kehidupan kalian ke depan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Aini selaku Wakasek Kurikulum. Dan selamat diucapkan kepada Ananda yang sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap istiqomah. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Koko Abdul Kohar MAG selaku Kepala Sekolah SMA Istiqomah. Kepada Ananda di rumah, mari kita saksikan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Yang terhormat seluruh jajaran pembina Yayasan Istiqomah Bandung yang mungkin saat ini sedang menonton langsung live streaming di channel Yayasan Istiqomah Bandung. Yang kami hormati pengurus Yayasan Istiqomah Bandung yang dalam saat ini diwakili oleh Bapak Dedi Jauhari SE selaku Bendahara Yayasan Istiqomah Bandung, dan Ibu Haja Suri Surtini Soma selaku Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Istiqomah Bandung. Bapak Ibu guru dan panitia yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan serta Bapak cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwasanya di pagi hari ini, walaupun dalam kondisi yang tidak normal, dalam kondisi yang tidak mudah, kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan kegiatan wisuda tahfiz dan pelepasan siswa kelas 12 SMA Istiqomah Bandung. Walaupun dalam acara ini kita dilaksanakan dengan secara virtual. Insya Allah keberkahan Allah, lindungan Allah tetap bersama kita selama kegiatan ini sampai selesai nanti. Salam serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan insya Allah mudah-mudahan sampai kepada kita selaku hamba yang mengikuti ajarannya sampai yaumil akhir nanti, insya Allah. Bapak, Ibu, orang tua yang kami hormati, tidak terasa 3 tahun lamanya
kebersamaan kita sebagai bagian keluarga besar SMA Istiqomah Bandung. Walaupun dalam 3 tahun ini kita lalui tidak secara normal seperti biasanya, karena 1 tahun kita bertemu penuh, tapi dalam 2 tahun ini kita dalam keadaan tidak wajar dengan adanya wabah COVID-19. Tidak mudah kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tidak mudah juga bagi putra-putri kita mengikuti pelajaran. Tidak mudah juga bagi kita semua menghadapi program-program yang harus kita laksanakan. Tapi bersyukur kepada Allah, semua komponen yang ada bisa melaksanakan dengan baik. Semua komponen yang ada bisa bekerja sama dengan baik. Bapak Ibu Guru insya Allah dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan baik. Siswa-siswi putra-putri kita di rumah alhamdulillah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan orang tua siswa juga di rumah alhamdulillah bisa mendampingi putra-putrinya dengan baik juga. Puji syukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Alhamdulillah juga kami ucapkan bahwa Bapak Ibu orang tua sampai hari ini di akhir wisuda tahfidz dan pelepasan siswa ini masih bersama SMA Istiqomah. Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua siswa yang sampai hari ini bertahan 3 tahun bersama kami. Suka, duka, perjalanan kita tidak mudah, tapi orang tua siswa tetap setia bersama Istiqomah. Itu penghormatan yang besar untuk kami. Ucapan maaf juga yang besar, yang paling dalam dari kami, seluruh keluarga besar Yayasan Istiqomah Bandung, bahwa dalam 3 tahun ini mungkin kami belum bisa maksimal menunaikan janji kami dalam memberikan layanan pendidikan kepada putra-putri Bapak dan Ibu. Keinginan kami kuat, keinginan kami besar, tapi kemampuan atau kondisi yang ada mungkin kurang memungkinkan dalam pelaksanaan memaksimalkan keinginan kami itu, janji kami itu. Jadi mohon maaf apabila 3 tahun yang lalu Bapak dan Ibu datang kepada kami dengan ekspektasi tinggi, menitipkan putra-putrinya kepada kami, selama kami pun berjanji bahwa kami akan melaksanakan dengan baik titipan itu, amanah itu, tapi kami tidak bisa maksimal melaksanakannya. Hanya doa yang bisa kami ucapkan, kami sertakan kepada putra-putri kita selepas dari SMA Istiqomah, mendapatkan pendidikan lebih baik lagi, mendapatkan jalan yang lebih baik lagi, mendapatkan kesuksesan yang diharapkan oleh kita semua. Bapak ucapkan selamat kepada putra-putri yang sudah dinyatakan lolos dengan jumlah 9 orang ke perguruan tinggi negeri. Dan Bapak ucapkan selamat berjuang lagi kepada yang belum untuk menghadapi ujian mandiri nanti. Tapi apabila di akhir nanti anak-anakku sekalian tidak masuk perguruan tinggi yang kalian harapkan, Bapak katakan itu bukan akhir dari kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di kampus manapun kita, hanya kita yang bisa menentukan masa depan kita. Jadi tetap semangat, tetap berjuang untuk meraih cita-cita kita. Pesan dari Bapak untuk kalian semua, dimanapun kita berada, dimanapun kalian berjuang, dimanapun kalian menunaikan cita-cita, tetaplah jadi pemenangnya. Dan tetap kita berjalan di dalam aturan-aturan yang sudah kalian terima di sini. Tetap pegang teguh ajaran-ajaran Islam yang sudah kalian dapatkan. Dan terlalu kami terima kasih kepada Yayasan Istiqomah Bandung yang sampai hari ini mendukung penuh kegiatan kami.
mendukung penuh program kami. Di dalam masa yang sulit ini, di dalam masa pandemi ini, di mana banyak sekali hambatan-hambatan yang mungkin bisa menghambat kegiatan proses belajar mengajar. Karena hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan, tapi Yayasan Istiqomah Bandung selalu mendukung kami. Insya Allah, SMA Istiqomah Bandung dengan dukungan penuh dari Yayasan Istiqomah komitmen terus untuk mengembangkan pendidikan di Kota Bandung ini, di Jawa Barat ini, secara luas di Indonesia ini. Di masa pandemi dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, kami masih komit untuk mengembangkan fasilitas, mengembangkan apa yang kami butuhkan di dalam dunia pendidikan. Hari ini sedang berjalan pembangunan 3 buah laboratorium untuk fisika, biologi, dan kimia, dan 2 buah untuk lab komputer dan bahasa. Kami sudah laksanakan pembangunannya. Ini sebagai bukti kami dan Yayasan Istiqomah Bandung mendukung penuh untuk memajukan pendidikan di Kota Bandung dan di Jawa Barat ini. Insya Allah, Bapak dan Ibu orang tua siswa, dengan doa semuanya, dengan dukungan semuanya, dengan kepercayaan semuanya, esok lusa suatu hari nanti SMA Istiqomah Bandung, insya Allah kami siap menjadi sekolah yang berkualitas, sekolah yang menjadi tujuan utama dari orang tua siswa dan siswa-siswa yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang SMA nanti. Lagi, terima kasih atas segala dukungan semuanya, baik dari yayasan, dari dinas pendidikan, dari orang tua siswa, dan kerjasama dengan siswa semuanya. Semoga usaha kita selama ini bisa menghasilkan hasil yang luar biasa di hari nanti. Lagi, doa kita semua, semoga kita diberikan kesuksesan dan kesehatan selalu. Pandemi ini semoga cepat berlalu, dan semoga pandemi ini tidak menghambat gerak langkah kita dalam berjuang untuk mencapai cita-cita kita. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang selama ini sudah membimbing Ananda wisudawan wisudawati dan sudah membimbing guru-guru kami semua, sehingga SMA Istiqomah, sekolah kita, semakin memberikan warna, semakin tetap istiqomah dalam berdakwah dan membentuk generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan. Dan ini sesuai sekali dengan visi dari SMA Istiqomah, yaitu membentuk generasi penerus yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah sambutan dari Ibu Hajah Suri Surtini Soma SPD selaku Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Istiqomah Bandung. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Pembina Yayasan Istiqomah Bandung, yang saya hormati Bapak Pengawas dan Pengurus Yayasan Istiqomah Bandung, dan juga tidak lupa Pak Dedi yang hadir pada kesempatan ini kami hormati. Yang saya hormati juga Kepala Sekolah SMA Istiqomah Bandung, Bapak Koko Abdul Kohar MAG. Yang saya hormati orang tua siswa, wisudawan, wisudawati SMA Istiqomah Bandung. Yang saya hormati juga para guru, karyawan SMA Istiqomah Bandung, dan juga tidak lupa kepada anak-anak ibu tercinta dan yang ibu banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah hirobbil alamin.
segala puji bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat usia, dan nikmat ilmu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ibu yang berbahagia, ibu bangga pada kalian. Ibu bangga pada kalian semua. Ananda dapat menyelesaikan pendidikan di SMA Istiqomah ini sesuai dengan program sekolah. Dari 118 siswa kelas 12, semua dinyatakan lulus dan dapat mengikuti wisuda tahfidz pada hari ini. Tanpa perjuangan yang keras, tentunya Ananda tidak dapat mengikuti wisuda dan pelepasan siswa pada hari ini. Izinkan Ibu memberikan ucapan selamat pada anak-anak wisudawan dan wisudawati. Lanjutkan perjuangan kalian untuk dapat meraih cita-cita. Kalau dapat Ibu berpesan, jadilah insan yang cerdas, beriman, berilmu dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang telah diberikan oleh guru-guru kalian, jadikan motivasi di masa yang akan datang. Apalagi dengan adanya wisuda tahfidz, berarti anak-anak ibu dapat menyelesaikan program hafalan Al-Qur'annya. Yang hafal, dapat memahami kandungannya, dan harus dapat Ananda gunakan untuk kehidupan Ananda kelak. Ayah bundamu akan sangat bangga bila mempunyai putra putri mencintai Al-Quran. Jadilah generasi Qurani. Bila telah mencintai Al-Quran, insya Allah Ananda akan menjadi generasi yang soleh dan soleha. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat jalan anak-anakku, selamat berjuang. Raihlah cita-citamu. Kepada ayah bunda orang tua siswa, kami ucapkan terima kasih yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dibina dan dididik di SMA Istiqomah ini. Bila masih ada adik-adiknya tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, kami Yayasan Istiqomah menunggu kehadirannya. Untuk tahun pelajaran 21-22, kami masih membuka pendaftaran gelombang akhir. Kepada kepala sekolah, guru-guru, seluruh karyawan, dan juga tentunya tim media yang ada pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih telah membimbing dan mendidik anak-anak kami di SMA Istiqomah ini. Hingga anak-anak kami dapat berhasil lulus dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi yang dia cita-citakan. Kepada panitia juga Ibu ucapkan terima kasih tentunya atas terselenggaranya acara ini. Kepada Yayasan Istiqomah juga kami ucapkan jazakillah khaira telah mendukung acara ini. Dan juga tentunya kepada tim kami ucapkan terima kasih. Demikian, mudah-mudahan anak-anakku dapat berjuang lebih keras lagi. Selamat kepada anak-anak semua, selamat melanjutkan cita-citamu, dan Ibu mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari Yayasan Istiqomah kepada Ananda dan kepada orang tua Ananda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Suri Surtini Soma SPD yang telah banyak memberikan wejangan-wejangannya kepada kami, membimbing kami guru-guru yang ada di sini. Semoga Ibu selalu berada dalam keadaan sehat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, anak-anakku sekalian, Ananda, tentunya kalian masih ingat dengan kenangan-kenangan kalian selama di SMA ini. Kadang-kadang kalian
sholat berjamaah, belajar bareng, main bareng, pulang bareng, bahkan kalian jajan bareng. Nah, adik-adik semua, sekarang marilah kita simak kilas balik kenangan kalian selama di sekolah ini.
Iya Pak Hani, tadi kita sudah lihat itu ya. Iya betul, Lihat Bu kilas Mela. balik dari anak-anak kita. Iya Iya. betul. Masih ingat dulu waktu awal mereka masuk ada belajar di desa. Betul sekali, Belajar Bu di Mela. desa itu kegiatan yang luar biasa di mana anak-anak yang tidak Siswa pernah baru, tahu. siswa Iya, baru. mereka Iya. waktu di kelas 10 10. mau naik kelas 11 ya Pak ya. Betul sekali. Selama 1 minggu mereka di desa hidup bersama warga yang ada di desa itu, membiasakan diri dari Iya. mulai sholat, bekerja, semuanya sehari-hari makan bersama dengan warga yang ada di sana. Seru sekali Pak. Iya betul Bu Mela dan hadirin yang berbahagia, kilas balik ini mengulang kembali memori Ananda sekalian yang dulunya kelas 10. Program kita Bu Mela ya, yang salah satunya yang Bu Mela tadi sampaikan adalah program belajar di desa. Nah ini selain unggulan kita, yang pertama itu tahfidz, yang kedua tadi belajar di desa. Sengaja program ini kita masukkan unggulan karena kita belajar tidak hanya intern di dalam sekolah saja. Betul, yang Pak. nyatanya justru hakikatnya si anak yang belajar di sini tentunya harus bisa mengaplikasikan, harus bisa mengaktualisasikan dirinya. Betul ya, Bu Betul, Mela? betul. Terutama di lingkungan masyarakat nanti besar kelaknya. Sehingga program ini yang tadi disampaikan Bu Mela, di desa si anak dalam seminggu itu tidak sebentar. Iya, betul. Iya, bahkan secara hitungan hari sebentar, tapi bagi mereka penuh kenangan yang luar biasa. Betul. Bahkan kita dibekali dari programnya itu bagaimana kita mengefektifkan keuangan, bagaimana kita mengefektifkan mandirisasi, mandiri dalam membagi waktu. Iya, Terkadang masak loh Bu Mela. Iya, mereka masak Betul. sendiri di sana. Mereka masak sendiri, kita hanya menyediakan bahan-bahannya saja, memberikan uang untuk belanja, mereka harus membagi uang segitu harus cukup. Berarti harus cukup ya Iya, uangnya? harus cukup. Mereka Betul. berkelompok tinggal dengan warga yang ada di sana. Nah bagaimana kalau anak Ananda kita ada yang gak bisa masak loh, gimana Bu tuh? Ada yang ceritanya seperti itu, tapi katanya pulang dari desa Pak Hani jadi bisa masak. Luar biasa. Yang tadinya tidak masak jadi bisa masak gitu. Iya, mungkin itu ada tuntunan juga Iya. dari ibu yang apa tuh namanya Bu Mela? Ibu membimbing. asuhnya. Iya, pengasuhnya. Iya. Di sana anak-anakku sekalian diingatkan lagi ketika pengasuh mendidik anak-anak seperti orang tua sendiri di rumah.
Orang tua sendiri di rumah. Terkadang yang namanya orang tua suruh masak, ayo masak, ya kan? Nah, suruh mandi dan itu tidak masalah. Begitu luar biasa, Bu Mela. Betul. Apalagi kira-kira Bu Mela ketika di desa? Kemudian di desa itu kita beribadah bersama-sama. Ada tuntutan sholat selalu berjamaah. Dari mulai 5 waktu itu semua berjamaah. Alhamdulillah selama di desa itu walaupun masih ada sebagian yang agak susah, karena mereka terbiasa selama 1 minggu itu akhirnya menjadi terbiasa juga. Ya mungkin adik-adik masih ingat nih, adik-adik ketika di desa, ya, yang terbiasa, yang belum terbiasa bangun subuh, bahkan harus sholat tahajud, betul, Bu Mela? Ada sholat tahajud. Nah, bagi yang di rumah belum terbiasa tentunya sangat susah. Nah, di sana dibiasakan tiap hari. Betul. Selain oleh pengasuhnya, mungkin juga guru-guru kami sengaja diturunkan untuk setiap kelompoknya, untuk mengatur dan membimbing. Nah, selain itu kira-kira kegiatan apa lagi yang ada di desa, Bu Mela? Di desa itu selain itu kita akan mengikuti pekerjaan orang tua asuh, misalnya orang tua asuhnya ada yang di kebun, anak-anak ikut ke kebun juga. Luar jalannya biasa. emang susah dari rumah tempat mereka tinggal menuju kebun itu luar biasa, tapi mereka senang, mereka berjuang untuk bisa mencapai, karena ada yang katanya belum pernah tahu jalan di atas sungai itu seperti apa. Jalan setapak. Jalan sepetapak yang itu belum seperti terbiasa, apa. licin mungkin kalau hujan, betul Bu Mela. Betul. Bahkan ya jatuh sekalipun tidak masalah. Nah, disitulah kebersamaan adik-adik semua, Ananda terasa di sana. Kebersamaan dengan teman, kebersamaan dengan ibu asuh, bapak asuh di sana. Bagaimana Bu Mela kalau misalnya si anaknya itu tidak betah di sana, mungkin ada solusi untuk pembimbingnya atau bagaimana? Ya, jadi nanti kan setiap anak itu, setiap kelompok itu ada pembimbingnya. Kita selalu mengontrol apa mungkin ada yang sakit, atau ada apa. Selama kita bisa mengatasinya di sana, kita atasi di sana. Rata-rata mereka bertahan sampai 7 hari selama ada di sana. Iya, alhamdulillah. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di hari ke-1, ke-2 masih ada yang mereka masih penyesuaian. Belum betul sekali. Tapi melihat pengalaman yang sudah-sudah, terutama Ananda yang kelas 3 ini, mereka sangat merindukan ketika belajar di desa. Ya, mereka rata-rata setelah pulang dari desa beberapa lama baru merasakan kok rindu pengen balik lagi main ke sana. Nah, itu rata-rata anak-anak yang sudah pernah main ke desa itu seperti itu, Pak. Iya, bahkan pengen balik lagi mungkin ya, pengen teman-teman. Main lagi ke sana maksudnya. Oh ya, bahkan ada kabar ketika alumni kita yang sudah lulus, karena rindu mereka di desa, bahkan mereka sering datang ke desa kembali tanpa kita tahu, tapi karena mungkin mereka melakukan silaturahmi dengan warga silaturahim dengan bapak orang tua asuh di sana, betul sekali. Nah, baik Ananda sekalian yang di rumah, itu sedikit obrolan kita sesaat ini. Mudah-mudahan ingat kembali pesan dan kesan kalian ketika di desa. Tidak hanya pengalaman belajar, bermain dan sebagainya, tapi renungilah bahwa kehidupan itulah yang sesungguhnya. Kehidupan di masyarakat, betul ya, Bu Mela? Betul. Baik. Kemudian yang lainnya adalah tadi kalau melihat dari kilas balik tadi ada ekskul, betul, organisasi. Seperti kita tahu di sekolah kita ini ada beberapa ekskul yang bisa diikuti oleh siswa-siswa. Mungkin bisa disebutkan, Bu Mela, ekskul apa yang ada di sekolah SMA Istiqomah ini? Kalau dilihat tadi ada futsal, Pak. Wah, itu banyak sekali digemari itu. Ada siswa yang baru datang juga. Lihat lapangan futsal, menarik sekolah di sini karena melihat lapangan futsal. Oh iya, anak-anak sekalian, tadi lapang futsalnya masih foto yang lama, mungkin video yang sekarang lama. Udah baru. Bagi adik-adik yang terhalang oleh corona, nanti mungkin insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah tatap muka, kalian bisa lihat kondisi sekolah kita sekarang. Lapang futsalnya luar biasa. Ya. Sudah bagus. Ini tentunya berkat Bapak Kepala Sekolah kita, betul sekali. Betul. Ya, selain itu apa lagi, Bu Mela? Ada PMR, ada Pramuka, ada Paskibra, ada OSIS, ada Panahan. Panahan ada. Ada Rohis.
Oke, Rohis, betul. Itu salah satu ekskul unggulan kita sebagai ciri khas dari SMA Istiqomah. Iya, tentunya Rohis ini ada hubungan juga dengan tahfidz, betul ya. Betul. Program unggulan tahfidz kita. Mungkin di Rohis ini keunggulan kami selain melanjutkan hafalan bagi Ananda yang tidak hanya sesuai target 3 tahun, 3 tahun itu kita 3 juz. Tetapi bagi Ananda yang ketika masuk sudah memiliki hafalan, maka di sini tidak diam saja. Kami membimbing melanjutkan, mungkin ada yang lebih dari 3 juz. Bahkan 5 juz juga kita ada. Masya Allah sekali Bu Mela. Ya. Iya, insya Allah. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, itu tadi kalau dilihat dari kilas balik, dari beberapa organisasi, mungkin kita bisa sedikit memberikan motivasi untuk kedepannya. Ini untuk anak-anakku yang nanti akan kuliah. Iya betul. Jangan terhenti sampai di sini organisasinya. Tetap lanjutkan nanti di tempat kuliah nanti, karena kehidupan organisasi itu sangat bagus. Kira-kira menurut Bu Mela, apa aja keunggulan kita Ananda kalau mengikuti ekskul atau organisasi tersebut? Ya. Kira-kira gimana Bu Mela? Dengan anak-anak yang mengikuti ekskul atau organisasi, mereka biasanya memiliki kemampuan yang pertama dari sisi public speaking. Bagaimana mereka bisa bicara di depan umum. Betul sekali. Kemudian mereka mengeluarkan pendapat, mereka menyampaikan ide-idenya, mereka lebih kreatif karena mereka biasa ditempa dalam organisasi, Pak. Iya betul. Jadi biasanya di ekskul itu ya sama seperti yang tadi. Betul. Hasil belajar di kelas kita bisa mengaplikasikan. Betul, betul. Terutama di sekolah kita ya dituntut untuk proaktif. Bagaimana guru kita memfasilitasi supaya siswanya untuk lebih aktif lagi. Mungkin tidak seperti yang dulu-dulu. Mungkin angkatan kita Bu Mela ya, angkatan tua mungkin ya. Berbeda kita angkatannya. Ingat zaman dulu kita hanya duduk diam saja. Bapak Ibu guru hanya ceramah saja mungkin itu ya. Betul, betul. Makanya di kurikulum kita mudah-mudahan bagaimana caranya sekolah kami membangkitkan, menggali potensi, mengeksplor kemampuan anak supaya kemampuan dalam dirinya berkembang. Betul. Betul sekali. Betul. Baik. Jadi kalau melihat tadi dari kilas balik banyak sekali kenangan dari mereka, kenangan dari selama belajar kelompok, kemudian belajar di sekolah, kenangan dengan guru-guru yang insya Allah komunikasi kita dengan anak-anak cukup baik, cukup dekat dengan anak-anak. Ya bahkan alumni ya ketika sudah lulus pun ya banyak sekali teman-teman kita yang sering main ke sekolah. Mungkin buat Ananda yang hari ini berwisuda, tolong jangan lupakan Bapak Ibu guru. Karena di sini adalah orang tua kalian yang kedua di sekolah. Silakan untuk main, untuk datang ke sini. Ya, baik. Pesan dari kami adalah jaga nama baik alma mater. Semoga kesuksesan ke depan menanti kalian. Ya, Anandaku sekalian, nah itulah obrolan sedikit kami selaku guru Ananda. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi juga membuka kenangan memori kalian selama di sekolah. Nah, kali ini teman-teman semuanya, Ananda wisudawan wisudawati, silakan hari ini kita tayangkan profil dari sekolah kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Hello. Hi Bella, how are you today? I'm fine, thank you. Hai Bella, selamat pagi. Assalamualaikum. Welcome to Istiqomah High School. In this school, students are educated to be religious, knowledgeable, having good characters, and environment care culture. In this school, Istiqomah High School has also creative, inspiring, and smart students. Let's find our activities and follow me.
SMA Istiqomah Bandung latar belakang didirikan pada tahun 2007 dengan harapan bahwa akan ada sekolah Islam yang berkualitas di Kota Bandung, terutama di tingkat SMA. Ini merupakan keinginan para pembina Yayasan Istiqomah Bandung dan usulan dari beberapa orang tua SMP yang ingin menyekolahkan anaknya kepada sekolah yang Islami, sekolah yang berkualitas, terutama di wilayah Kota Bandung yang ada di wilayah Yayasan Istiqomah Bandung. Kami mendidik para siswa SMA Istiqomah Bandung menjadi siswa yang berkualitas, terutama dalam pendidikan agamanya. Kami ingin lulusan SMA Istiqomah Bandung bisa bersaing di dunia luar, baik di dunia kerja maupun di dunia pendidikan di tingkat yang lebih tinggi dengan kualitas keagamaan, kualitas akhlak yang mumpuni, kualitas akhlak yang bisa membanggakan baik sekolah, orang tua maupun agamanya. Kami SMA Istiqomah Bandung berusaha mendidik siswa-siswi menjadi berakhlak karimah dan peduli terhadap sesama dan lingkungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, all activities are completed by good facilities. Let's see. There are computer laboratory, meeting room, library, science laboratory, canteen, and of course, we have comfortable classrooms and they are completed with some facilities. And last is companion malls. Beside academic activities, SMA Istiqomah Bandung prepare to develop students' skills and talents. There are Paskibra, PMR, and Scouts. As a sport activity, Istiqomah High School has extracurricular, futsal, basketball, silat, and archery. Last, we have Rakif and Coffee Breaks. Sekolah SMA Istiqomah Bandung mempunyai prestasi di bidang akademis maupun non-akademis. Di antaranya, program belajar di desa selama 1 minggu, program wisuda taktis, dan program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hello. Hi Bella, how are you today? Hi, I'm fine, thank you. Hai Bella, selamat pagi. Assalamualaikum. Welcome to Istiqomah High School. In this school, students are educated to be religious, knowledgeable, having good characters, and environment care culture. In this school, Istiqomah High School has also creative, inspiring,
and smart student. Let's find our activities and follow me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Istiqomah Bandung latar belakang didirikan pada tahun 2007 dengan harapan bahwa akan ada sekolah Islam yang berkualitas di Kota Bandung, terutama di tingkat SMA. Ini merupakan keinginan para pembina Yayasan Istiqomah Bandung dan usulan dari beberapa orang tua SMP yang ingin menyekolahkan anaknya kepada sekolah yang Islami, sekolah yang berkualitas, terutama di wilayah Kota Bandung yang ada di wilayah Yayasan Istiqomah Bandung. Kami mendidik para siswa SMA Istiqomah Bandung menjadi siswa yang berkualitas, terutama dalam pendidikan agamanya. Kami ingin lulusan SMA Istiqomah Bandung bisa bersaing di dunia luar, baik di dunia kerja maupun di dunia pendidikan di tingkat yang lebih tinggi dengan kualitas keagamaan, kualitas akhlak yang mumpuni, kualitas akhlak yang bisa membanggakan baik sekolah, orang tua maupun agamanya. Kami SMA Istiqomah Bandung berusaha mendidik siswa-siswi menjadi berakhlak karimah dan peduli terhadap sesama dan lingkungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, all activities are completed by good facilities. Let's see. There are computer laboratory, meeting room, library, science laboratory, canteen, and of course, we have comfortable classrooms and they are completed with some facilities. And last is companion malls. Beside academic activities, SMA Istiqomah Bandung prepare to develop students' skills and talents. There are Paskibra, PMR, and Scouts. As a sport activity, Istiqomah High School has extracurricular futsal, basketball, silat, and archery. Last, we have Rakif and compliments. Sekolah SMA Istiqomah Bandung mempunyai prestasi di bidang akademis maupun non-akademis. Di antaranya, program belajar di desa selama 1 minggu, program wisuda taktis, dan program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Bapak Ibu hadirin yang ada di rumah, anak-anakku sekalian, profil yang barusan ditayangkan itu kami buat sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Betul sekali Bu Mela? Ya, betul Pak, betul. Karena melihat kondisinya tidak ada yang memakai masker, Iya, betul. kemudian tidak menjaga jarak. Ya, ini minimal mengingatkan memori lagi buat Ya. Ananda semuanya. Betul. Hadirin yang saya hormati, selama 3 tahun ini putra-putri kita dibimbing dan ditempa oleh para guru yang ada di sekolah ini. Tentunya untuk bekal di kemudian hari,
Semoga bisa menjadi anak yang soleh-soleha, yang terbaik berguna bagi keluarga, masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Amin, ya Rabbal Alamin. Sebagai ungkapan doa dari kami, marilah kita simak pemberian penghargaan bagi siswa-siswi terbaik. Untuk para murid kelas IPA, diraih oleh Zahira Fasya Safriza, kelas 12 IPA, dengan nilai 91,47. Peringkat paralel tertinggi kelas IPS diraih oleh Ivana Putri Novelia, kelas 12 IPS 2, dengan nilai 93,17. Siswa dengan nilai ujian sekolah terbaik IPA kembali diraih oleh Zahira Fasya Syafrizal, kelas 12 IPA 1, dengan nilai 91,33. Siswa dengan nilai ujian sekolah terbaik IPS diraih oleh Maizura Kamila Sukma, kelas 12 IPS 2, dengan nilai 91,00. Siswa berdedikasi khusus untuk alma mater kembali diraih oleh Maizura Kamila Sukma, kelas 12 IPS 2. Penghargaan tahfiz diraih oleh Fida Rahima Az-Zahra, kelas 12 IPA 2. Sabila Robani Raudatul Jannah, kelas 12 IPA 2. Baik, untuk selanjutnya ada berita gembira Pak Hani. Apa Bu Mela? Jadi di sini berita gembiranya ternyata tahun ini alhamdulillah sekolah kita meningkat dalam prestasi siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Iya, Ya. Di bidang apa Bu Mela? Ini ada beberapa bidang yang nanti akan saya sebutkan dan kita akan mengucapkan selamat kepada mereka. Buat Ananda. Iya, selamat untuk mereka yang sudah diterima. Saya akan menyebutkan nama-namanya. Iya, Ananda kita simak, barangkali Ananda masuk ke dalam kategori yang akan dibacakan oleh Bu Mela ini. Silakan Bu Mela. Ya, selamat kepada Zahira Fasya Syafrizal, kelas 12 IPA 1 yang sudah diterima di Agroteknologi Unpad melalui jalur SNMPTN. Yang kedua, Rizkiani Nafisah, kelas 12 IPA 2 melalui diterima di Teknologi Industri Pertanian Unpad melalui jalur SNMPTN. Yang ketiga, Alisa Siti Azahra, 12 IPA 1 diterima di Teknik Pertanian Unpad. Kemudian yang keempat, Safina Zahra Handini, kelas 12 IPS 2, diterima di Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati. Yang kelima, Destania Cintani Gurnita, kelas 12 IPS 1, diterima di Pendidikan Masyarakat UPI. Ini yang 5 orang ini Pak Hani diterima melalui jalur SNMPTN. Jalur undangan, Jalur betul undangan. sekali. Kemudian yang diterima melalui jalur SBMPTN. Yang pertama adalah Nabila Haifa, kelas 12 IPA 1, diterima di FSRD ITB. Kemudian Izzat Abdillah, kelas 12 IPA 1, diterima di Perikanan Unpad. Yang ketiga, Rizkika Azahra Rizaldi, kelas 12 IPA 1, diterima di Agribisnis Unpad. Yang keempat, Maizura Kamila Sukma, kelas 12 IPS 2, diterima di Pendidikan Masyarakat UPI. Yang kelima, Putri Salsabila, kelas 12 IPA 1, diterima di Ilmu Komunikasi UPI. Yang keenam, Nazmi Ula Alifah, kelas 12 IPA 2, diterima di Pendidikan IPS UPI.
Kemudian Anissa Devi Salsabila, kelas 12 IPA 2, diterima di Arsitektur UPI. Yang ke-8 Sabila Robani Raudatul Jannah, kelas 12 IPA 2, diterima di Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam UPI. Yang ke-9 Naufal, kelas 12 IPS 2, diterima di Pendidikan Bahasa Arab UPI. Dan yang ke-10 Tiara Safriana, 12 IPS 1, diterima di Ilmu Komunikasi UIN. Selain itu ada apalagi yang Bu Mela? diterima di Poltekkes. Poltekkes, iya. Yaitu Siapa itu? Sahla Aisyah Abdillah, kelas 12 IPA 1, diterima di D4 Sanitasi Lingkungan. Raihana 12 IPA 2, D4 Terapis Gigi. Dan ini ada 2 orang Pak Hani, ternyata 2 orang? itu diterima lagi. Masya Yaitu Allah, Maizura luar Kamila biasa. Sukma diterima lagi di Hukum Pidana UIN. Bukan hanya satu yang Bukan hanya keterima. satu tadi Ini di UPI. siapa tadi? Maizura? Maizura Kamila Sukma. Luar biasa Maizura. Satu lagi Sabila Robani Raudatul Jannah. Sabila di mana Ya, keterimanya? tadi di UPI, sekarang keterima di UIN, Akuntansi Syariah. Alhamdulillah, selamat buat Ananda ya. Alhamdulillah, mereka betul-betul berjuang. Dan untuk yang masih berjuang, jangan lelah, jangan kendor, terus semangat ya. Betul, semangat. Terus semangat, masih ada waktu, banyak ada kesempatan, waktu. masih Ada ada banyak kesempatan. kesempatan. Manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Mungkin di jalur mandiri, betul ya. Nanti akan ada di jalur mandiri. Ya, perlu Bapak Ibu hadirin ketahui bersama untuk penjurusan ke PTM mulai dari jalur undangan yang namanya SNMPTN, kemudian ada jalur SBMPTN. SBMPTN ini adalah jalur tulis, betul Bu Mela. Kalau SNMPTN itu melewati penilaian dari rapot mungkin ya, selama Ananda bersekolah di sini. Nah itu dari jalur undangan, nilai rapot kalian yang bagus insya Allah mungkin lolos di jalur undangan. Kemudian jalur yang ketiga, Ananda yang belum mendapat kesempatan, kami doakan jangan putus asa, yang seperti Jangan patah semangat. Bu Mela sampaikan, betul. Ada satu kesempatan lagi buat Ananda semua di jalur mandiri, betul. Iya. Nah Ibu Mela, mungkin teman-teman semuanya, kebetulan Bu Mela ini adalah bidang BK. Iya. Tentunya sangat membantu sekali buat Ananda semuanya, terutama yang masuk jalur undangan. Tak lupa juga jalur SBMPTN. Mungkin bagi Bu Mela ada enggak kiat-kiat khusus bagi mereka? Alhamdulillah bisa diterima. Mungkin yang Ibu Mela sampaikan buat bahan renungan adik-adik yang kelas 11 dan kelas 10. Bagaimana mungkin bisa disampaikan? Ya, baik. Kalau kita lihat secara global, kan kita itu ada jurusan IPA atau IPS, Pak. IPA, IPS, betul. Nah, selama ini image orang itu bahwa IPA itu lebih bagus dari IPS, padahal sebetulnya sama Betul bagusnya. sekali. Sama bagusnya IPA dengan IPS. Yang penting adalah jurusan tersebut sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Minat, bakat, juga minat, bakat, dan kemampuan anak. kita. Berarti jangan terlalu memaksakan mungkin. Betul, betul. Betul. Selain itu ada lagi? Nah, ketika kita memilih sudah sesuai dengan minat, sesuai dengan kemampuan kita, maka kita akan enjoy menjalaninya. Betul. Tapi ketika kita memilih sesuatu karena terdorong oleh teman-temannya, atau mungkin juga atas keinginan orang tuanya, mohon maaf Bapak dan Ibu di rumah, mungkin pada saat memilih jurusan ada juga yang ikut menentukan di mana siswanya merasa belum mampu untuk bidang itu, tapi ada harapan kita sebagai orang tua memang ada keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik untuk anak kita, untuk putra-putri kita. Iya, betul. Insya Allah selama itu sesuai dengan kemampuan dan minat putra-putri kita, itu akan berjalan dengan lancar untuk ke depannya. Iya, betul. Tentunya di sini ada kolaborasi juga mungkin Bu Mela ya, antara orang tua dengan sekolah, orang tua dengan anaknya. Bagaimana menentukan pilihannya? Mungkin harus berdampingan, bersinergi untuk menentukan itu. Nah, tentunya doa juga dari orang tua. Pasti betul Bu Mela. itu, Ya. pasti, Pak. Jangan terlepas Ananda dari doa. Nah, Ananda yang kelas 10, kelas 11 barusan sudah disampaikan, Ananda yang berprestasi, jalur undangan, jalur SBMPTN. Nah, untuk kelas 10, kelas 11, semangat. yang pertama jalur undangan dulu.
Iya. Jalur undangan. Kita sekolah swasta insya Allah bisa bersaing dengan di sekolah negeri. Insya Allah. Buktinya Amin. sekolah kami, ya kan, tahun sebelumnya mengalami peningkatan sampai akhirnya di tahun sekarang. Iya. Justru alhamdulillah kita meningkat di jalur ke SNPTN atau SBBTN, Ya, ke jalur udah. PTN. Iya, betul. Iya, betul. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan, ini untuk yang masih kelas 10, Kelas 10, 11 kelas dan saat ini sedang menonton. Semangat, semoga prestasi dari kakak-kakak kalian, semoga prestasi dari kakak-kakak kalian yang di kelas 12 ini menjadi Bisa semangat diikuti, untuk ya. kalian. Dan kedepannya bisa menjadi lebih banyak dari sekarang jumlahnya. Gitu Pak Iya, Hani. tentunya anak-anak kelas 10, kelas 11 tidak hanya kalian hanya sebatas belajar dapat nilai saja. Tentunya ya harus punya motivasi dalam diri sendiri. Bagaimana nanti keluar dari sini kita mau kemana gitu loh. Betul, betul. Dari semua bidang mata pelajaran tentunya misalnya di bidang MIPA. Iya. Tentunya perdalam pelajaran MIPA. Bagaimana peningkatan nilai untuk nanti di kelas 3-nya. Betul Bu Mela? Betul, betul. Atau ada kiat khusus lagi dari BK untuk mengarahkan Ananda supaya masuk. Ini buat pengalaman adik-adik kita juga. Ya, untuk kelas 10, 11 yang saat ini sedang menonton, jangan takut konsultasi di ruang BK. Karena ruang BK itu bukan ruang yang menakutkan. Ayo kita komunikasi yang baik supaya kita bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Baik masalah pelajaran, masalah untuk kedepannya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Intinya kita komunikasi Pak Hani. Betul, betul. Ya mungkin namanya BK zaman saya mungkin ya. Ya. Zaman Bu Mela ketika dipanggil, oh dipanggil ke BK. Ya. Nah itu menakutkan. Padahal BK itu bukan menangani hal-hal yang mungkin bermasalah. Betul, Nah, betul. tentunya tidak hanya itu. Tujuan dari adanya bimbingan itu untuk segala bidang, betul Bu Ya, Mela. betul. Kira-kira apa lagi Bu Mela? Ya seperti mengatasi pelajaran-pelajaran yang sulit. Misalnya pelajaran fisika nih Pak Hani. Oh iya, saya Katanya tentunya fisika ya. itu susah, matematika itu susah. Tapi ketika dijalani mungkin Pak Hani punya kiat-kiat untuk mengatasinya. Iya, sebetulnya semua pelajaran itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Betul. Di fisika ada kesulitannya, ada kemudahannya sama. Tentunya di yang lain pun sama. Tetapi pada intinya sama. Apa yang harus kita lakukan untuk mendalami sebuah mata pelajaran? Betul. Tentunya minimal satu ada motivasi dulu. Iya. Tanpa motivasi diri, tanpa motivasi teman di sekeliling kita, Betul. orang tua, tentunya itu agak-agak sulit. Betul. Ya, sebetulnya kiat khususnya tidak ada. Sama saja, selagi kita mau mengkaji, selagi kita untuk meraih nilai yang lebih bagus, terutama untuk eksak. Betul. Kalau eksak mungkin bedanya harus perbanyak latihan Ya. dibanding yang non eksak. Itu Bu Mela mungkin sekilas dari obrolan kita. Silakan Ya, mungkin untuk baik. acara. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya adalah pembacaan penghargaan tahfiz. Kami keluarga besar SMA Istiqomah Bandung sekali lagi mengucapkan selamat kepada Ananda-Ananda wisudawan wisudawati SMA Istiqomah tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita simak dan dengarkan sambutan dari perwakilan Ananda wisudawan wisudawati. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ananda Maijura Kamila Sukma, kelas 12 IPS 2. Kepada Ananda Maijura dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan ini sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas bimbingan dan penyertaannya sehingga kita dapat berkumpul walau dari balik kaca rumah masing-masing dalam rangka acara perpisahan angkatan 2021 SMA Istiqomah Bandung. Yang terhormat Bapak Koko Abdul Kohar MAG selaku Kepala Sekolah SMA Istiqomah Bandung.
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf Tata Usaha SMA Istiqomah Bandung, dan para hadirin Bapak Ibu orang tua siswa, serta teman-teman Angkatan 2021 yang saya teramat cintai. Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia, izinkan saya atas nama perwakilan Angkatan dan Ketua OSIS 2019-2020 untuk sekilas mengulas momen demi momen yang selama 3 tahun lamanya kami lalui bersama. Katakanlah pada 16 Juli 2018, momen di mana kami semua sama-sama melalui pagi yang genting karena harus segera datang di hari pertama menginjak nama sekolah menengah atas di kampus SMA Istiqomah Bandung. Ini menjadi awal lembaran bagi kita semua, memulai kenyataan bahwa masa sekolah menengah atas akan terukir dengan indahnya. Tak tahu mengapa, tapi teramat begitu yakin bahwa masa SMA ini akan indah. Pada realisasinya, jika tidak mengalami pasang surut di SMA Istiqomah Bandung ini, rasanya masa SMA itu tidak akan ada cerita istimewanya. Walau terkadang banyak hal yang bertentangan dengan begitu banyak keinginan yang belum sempat diwujudkan bersama, ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami bersekolah dari rumah selama 1 tahun lamanya, menjadi bukti bahwa Angkatan 2021 telah mengukir sejarah. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, berbulan sudah ujian sekolah diselenggarakan, menandakan bahwa perpisahan akan segera datang. Dan pada kesempatan ini, saya atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah teramat sabar memberikan sepenuh hati segala ilmu dan tenaga dalam membina kami. Tak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas begitu banyak kesalahan dan kekurangan dalam bersikap dan bertingkah laku kami selama menjadi siswa-siswi SMA Istiqomah Bandung selama 3 tahun kebelakang ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dapat diberikan kesehatan yang sempurna, mendapat kebahagiaan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2021, selamat karena sudah berhasil mengarungi suka dan duka di masa SMA. Juga ucapan selamat dan sukses bagi teman-teman yang sudah mendapatkan ruang dan kesempatan menggapai cita-cita di perguruan tinggi yang diinginkan. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan tersebut, teriring doa yang mengudara untuk kesuksesan teman-teman semua dalam menggapai impian dan cita-cita. Come on, mari kita bangkit karena semua orang punya alasan mengapa ia dilahirkan. Perjuangan kita belum berakhir sampai di sini. Jadi jangan mengenal kata menyerah dan jangan mudah puas atas apa yang kita dapatkan. Kita harus terus berjuang untuk menggapai cita-cita. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, saya kutip pernyataan dari B.J. Habibie, bahwa perpisahan itu memang menyakitkan, namun perpisahan dibuat untuk menjadikan pertemuan kembali terasa indahnya. Mari berjumpa lagi di masa yang indah, di masa depan. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta teman-teman, dan sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan dan atas segala kekurangan. Mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ananda kita, Maejura. Terima kasih Anandaku atas kesan dan pesannya buat teman-teman Ananda. Dan tak lupa doa yang sama dari kami untuk kalian semua. Kesuksesan kalian adalah kebanggaan bagi kami semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk diketahui juga, Maezura ini selain sebagai ketua OSIS, dia adalah ketua umum Forum Anak Jawa Barat. Luar biasa. Jadi mungkin pengalaman organisasinya sudah banyak bagi beliau, betul ya? Iya. Baik. Selain itu mungkin Bu Mela? Kita lanjutkan kepada acara berikutnya, yaitu sambutan dari orang tua siswa yang akan diwakilkan oleh ayahanda dari Zahira Fasha Safrizal. Kepada Bapak Irwan Safrizal ST, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Kepala Sekolah SMA Istiqomah, Bapak Koko Abdul Kohar, Master Agama yang saya hormati, para guru beserta staf dan jajarannya yang saya hormati, para orang tua wali murid yang saya kagumi, dan anak-anak yang saya sayangi, yang senantiasa selalu dibawa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya pada hari ini kita dapat menyelenggarakan acara perpisahan kelas 12 SMA Istiqomah secara virtual. Sholawat berserta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan saya Irwan, ayahnya Zahira, kelas IPA 1, yang insya Allah diamanahi untuk mewakili orang tua murid kelas 12 SMA Istiqomah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya hari ini kita dapat melaksanakan acara perpisahan di tengah pandemi walaupun secara virtual. Semoga pandemi ini segera berlalu. Besar harapan kita selaku orang tua agar anak-anak kita dapat menjadi anak yang soleh dan soleha, baik akhlaknya dan sukses untuk di masa yang akan datang. Terima kasih berkat bantuan dan dukungan dari pihak sekolah, terutama para guru-guru yang sabar dan ikhlas mendidik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi ibu guru dan bapak guru sehingga mengalir pahalanya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada para pengurus sekolah dan semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu. Dan untuk itu, saya selaku wakil orang tua siswa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Akhir kata, mari kita berdoa. Semoga setiap acara perpisahan via virtual ini dapat berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Safrizal, Irwan Safrizal ST yang telah mewakili orang tua. Sebagai acara penutup, mari kita dengarkan lantunan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Syahid. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu orang tua, kita sudah berada di penghujung acara. Maka kita akan tutup acara kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silahkan anak-anakku dan juga Bapak Ibu orang tua dan panitia menengadahkan tangannya dan juga menundukkan kepalanya. Sama-sama kita berdoa untuk keberkahan acara kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula wa bil Qur'an imama wa bil muslimina ikhwana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir umurana wa hassin maqasidana fid dini wa dunya wal akhirah. Duhai Allah, Engkau perjalanan kami hidup di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Kami sadar ya Allah, tiada sesuatu yang kebetulan di dunia ini, semata-mata karena kudrat dan iradahmu ya Allah. Izinkanlah kami memohon kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh cobaan dan rintangan ini ya Allah. Duhai Allah, jadikanlah kami orang tua dan guru yang ikhlas mendidik dan membimbing anak-anak kami.
Jadikan setiap anak kami menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadamu. Jadikan usaha-usaha yang kami lakukan untuk mereka menjadi bentangan sajadah kami di jalan-Mu ya Allah. Curahkanlah di hati kami asma-Mu ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak kami mendapatkan rasa kasih sayang-Mu ya Allah. Duhai Allah, jalan panjang masih terbentang di depan anak-anak kami ya Allah. Meski sebenarnya kami tidaklah tahu seberapa jauh mereka akan melangkah, tapi sungguh kami hanya berharap cinta-Mu ya Allah. Mudahkanlah langkah-langkah mereka ya Allah. Luruskanlah jalan mereka dan lapangkanlah kehidupan ini bagi mereka nantinya ya Allah. Karuniakanlah kami kemampuan untuk menjadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Rabbi, dekatkanlah hati kami yang sedang berkumpul dalam ruangan ini satu sama lain. Jadikan acara perpisahan ini sebagai awal baru bagi persaudaraan kami di hari-hari mendatang. Duhai Allah, kami sadari ya Allah, betapa besar kasih sayang-Mu terhadap kami, betapa banyak kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Maka ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur dan bertafakur, dan jauhkanlah kami dari sifat kufur. Duhai Allah, ya Rabbi, hari ini kami berpisah dengan anak-anak kami yang sangat kami cintai dan sayangi. Anak yang sangat kami dambakan kesuksesan dan keberhasilannya. Anak yang sangat kami harapkan kesolehannya ya Allah. Duhai Allah, sukseskanlah anak-anak kami, jadikanlah mereka anak-anak yang beriman, berakhlak mulia, dan berprestasi. Jadikanlah mereka anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua, bangsa, dan juga agama. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin masa depan bangsa yang amanah, penuh ketundukan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tak layak kami meminta lebih, karena sungguh Engkau beri sangat banyak kenikmatan kepada kami. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar SMA Istiqomah Bandung mengucapkan selamat kepada Ananda Wisudawan Wisudawati. Semoga ilmu yang didapat kalian selama di sekolah bermanfaat untuk masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebetulnya Ananda, ini bukan akhir dari segalanya, tetapi langkah awal kalian untuk meraih kesuksesan. Terima kasih juga buat Bapak Ibu hadirin semuanya. Kami pamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.